Aku memimpikan perjalanan ini bersamamu, mendengarkan musik dengan jendela mobil terbuka, merasakan angin jalanan, berjemur di bawah langit biru. Kita ngobrol tentang apa saja, bahkan yang gak penting. Kita nyanyikan suara hati, membuat kenangan yang tidak terlupakan. Halo teman-teman, nggak terasa sudah memasuki hari ke-2129 petualangan Road Trip Indonesia. Terima kasih ya udah setia mengikuti kisah perjalanan kami sampai sejauh dan selama ini. Ini pertama kali kami menginjakan kaki di Pulau Ternate, Maluku Utara. Setelah berlayar 18 jam dengan kapal feri penyeberangan PT ASDP dari Kota Bitung, Sulawesi Utara. Karena kalau kita mau menyeberang mobil sampai ke Papua, ini jalur satu-satunya yang bisa kita tempuh. Karena hari sudah gelap, Google mengantar kami ke sebuah homestay sederhana. Kurnia Homestay namanya. Ya, setelah 18 jam di kapal kita kemarin, sekarang kita sudah sampai di Kota Ternate, Maluku Utara. Sekarang kita berada di komplek BTN, namanya apa? Kurnia Homestay. Ya, Kurnia Homestay. Setelah kita browsing di di internet, akhirnya kita dapat Kurnia Homestay di komplek BTN ini. Terus, kita boleh gunakan di sini semua fasilitas, mulai dari kompor, microwave, kulkas, mesin cuci. Ya. Jadi udah kayak rumah sendiri aja. Panas di termos, kalau bisa pakai kettle. Gelas sama piring, nggak ibu lihat sini ya. Sebelah sini, gelas sebelah sini, piring sebelah sini, sendok di sini. Kalau mau pakai kompor silakan, cuman kompor minyak tanah. Masih minyak tanah. Belum pakai gas. Kalau mau air, ini air bisa ini ya, bisa di sini juga ya. RS di kulkas. Ibu Ati pemilik homestay sangat membantu informasi wisata Ternate. Jadi kami dijelaskan secara singkat dan padat tujuan-tujuan yang bisa kami kunjungi selama di Ternate. Ya, ini kayak kita pintu masuk mau ke lihat, bilangnya cengkeh Avo ya. Nah, aku penasaran sih kalau memang ada cengkeh yang 300 tahun atau 500 tahun. Tiket masuknya 5.000. Yuk. Itu apa ya? Bisa aduh tuh. Itu rumah sering. Iya. Pohon cengkeh yang sudah lama sekali. Kalau capek berhenti, jangan nyerah. Istirahat 5 menit. Kita sekarang sudah berada di Ternate, tepatnya di pinggang Gunung
Gamalama Gamalama. Di Kita di apa, perkebunan. spot cengkeh Cengkeh tertua. Afo, iya, cengkeh. Cengkeh Afo yaitu cengkeh tertua di dunia. Cengkeh Afo. Dalam bahasa Ternate, cengkeh disebut buah lawa. Sedangkan kata cengkeh kemungkinan berasal dari bahasa Cina, Zeng Chia. Afo adalah bahasa Ternate yang berarti pohon besar, juga berarti tua. Cengkeh Afo adalah pohon cengkeh tertua di dunia yang berada di Pulau Ternate, salah satu dari Kepulauan Rempah, The Spice Islands, di Provinsi Maluku Utara. Oleh warga Tongole, pohon ini dinamai cengkeh Afo 1, cengkeh Afo 2, dan cengkeh Afo 3 sesuai urutan usia. Ketiganya tumbuh di lokasi yang tidak terlalu berjauhan di Tongole, Ternate Tengah. Cengkeh Afo 1 telah mati pada awal tahun 2000. Ya, kasihan. Dalam usia 416 tahun, ya ampun. Saat ini tersisa pohon cengkeh Afo 2 yang berusia sekitar 250 tahun dan pohon cengkeh Afo 3 yang berusia hampir 200 tahun. Ini masuk sini. Afo 2, Afo 3, bambu-bambu. Oh, ini ada jual apa nih? Halo, selamat pagi. Pagi. Lagi bikin apa? Lagi bikin ngoni. Oh nih. Masakan apa ini, Om? Ibu buat apa ini, Bu? Bikin apa nih? Hah? Namanya apa? Makanan rimo. Rimo-rimo. Makanan khas Ternate? Iya. Dibuat dari apa, Ibu? Ini Ketan. dari Beras. singkong. Oh, singkong. Oh, singkong. Ini apa nih? Ini jadinya makanan. Oh, ini apa nih? Ini kalau di sini Salam. makanan harus Dengan order. siapa? Oh. Nih biji pala nih. Buat ngesop kita. Kita kalau ngesop selalu pakai ini. Iya. Ini tempat apa ini, Bu? Iya. Itu untuk makanan. Makanannya apa? Iya. Makanan rimo-rimo tuh. Oh, rimo-rimo itu yang terbuat dari ubi itu ya? Oh. Harus pesan sebelumnya ya? Iya, 1 hari sebelumnya. Satu hari sebelumnya baru pesan. Oke. Ada makanan lain, Bu, selain itu? Nggak ada sih. Hanya itu ya? Iya. Kalau untuk hari ini tuh memang sudah full. Sudah full ya, nggak apa-apa. Nanti kita pesan dulu deh. Iya. Mohon maaf. Ya. Sudah saudari cengkeh apa? Itu? Ada lokasi cengkeh Afo 2 di Hah? pondok situ pas mendu tuh ke apa? Ke kiri. Iya, menghadap ke gunung. Oh. Kurang lebih 15 meter sudah dapat lokasinya. Oh ya. Ada papan informasi di situ. Oke, terima kasih ya, Bu. Saya, makasih. Terima kasih. Saya. Halo Ibu Ki, sudah. Oh, itu ada saya. Pohon Afo 2. Menurut ibu pemilik warung, masih ada pohon cengkeh Afo 2 kalau mau berjalan lebih tinggi ke pinggang Gunung Gamalama ini. Jadi kata ibu tadi kita ketemu sungai mati udah. Jadi jembatannya udah nggak ada, jadi kita nyebrangin aja sungai itu. Sungai mati maksudnya udah nggak. Kita sekarang berada di pinggang Gunung Gamalama. Kita bisa lewat sini. Bisa dong. Ini dibilang sama ibu tadi jembatan kayunya sudah roboh. Tapi kita bisa lewat bawah katanya karena sudah sungai mati. Oh, lewat sini. Sungai matinya. Nah, kan berasa kan? Harusnya kita pakai sepatu gunung, enak injek-injeknya nih. Ah, lupa deh. Tuh akibatnya tuh. Licin, nggak pakai sepatu gunung. Lumut. Injekin dulu. Dulu sungainya di sini ngalir sayang berarti mati. Sayang ya berarti kenapa kalau air sungai tidak jalan? Kemarau. Oh, bukan karena di atas. Udah, Oh. naik. Ayo Satria. Ternyata jalurnya setapak dan sudah dipenuhi semak. Sepi, gak ada orang di sini. Hanya pohon pala dan cengkeh di kawasan ini. Tapi sudah tanggung, maju terus. Oh, jalur. Lu hantu ya? Ibu itu bilang tadi ada pondok ya di atas ya. Pondok 15 meter dari pondok itu kan. Iya. Kita sejauh ini Itunya kok. kita belum ketemu pondok ini. Kita mesti berangin sungai dulu. Kan udah, sungainya sudah. Iya, terus kan ikutin jalur setapak. Ini jalur setapak. Wah, ini. Ini semakin. Oh, inilah nih. Bukan.
Ini pala. Tanda-tandanya sudah nggak kelihatan nih. Sudah semakin tinggi nih Gunung Gamalama ini. Jejaknya juga udah nggak kelihatan. Wah, semak-semak. Betul ada jalan nih. Hah? Kan betul ada jalan nih. Aja, lu sengaja kayaknya menyelip gua. Kadang gua kejeburan banget. Wah, kita temu pondok. Pondoknya keren. Lapang. Nggak ada rumput, nggak ada semak di sini. Seperti kita masuk ke sebuah dunia. Ini bukan kuburan. Dunia lain. Atau musim-musim panen ya di sini mereka menginapnya. Mungkin ya. Bukan kuburan kan? Mana? Nggak Ada tahu. dua tadi. Bukan ya? Nggak tahu. Mana pohon cengkeh? Sat? Mana deh cengkeh afunya? Tuh, jurang. Kayak kita nggak bisa menemukan. Kayaknya misi kita nggak berhasil deh. Pohon cengkeh yang usia 250 tahun kita sudah trekking setinggi ini, tapi tidak ada tanda-tandanya. Tadi sih sempat ada. Coba kita lihat pelang tadi deh. Adem, kalau camping enak di sini nih. Di awal abad ke-15, berarti tahun 1400-an tuh kapal-kapal bangsa Eropa tuh udah mulai menjelajah dunia untuk mencari rute-rute dagang baru, termasuk ke Indonesia. Waktu itu belum ada Indonesia. Mereka mengarungi ganasnya laut lepas sampai ke sini ya, cerita kita kemarin kan. Luar biasa. Eropa datang ke Nusantara pertama kali pada abad ke-15 untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah yang terletak di Kepulauan Maluku sini. Itulah kenapa kita ke sini, karena kita tahu ya ini jalur rempah tuh sangat terkenal sekali zaman dulunya nih Maluku ini. Dan di sini masih ada tersisa yang umurnya itu 300 sampai 200 sampai 300 tahun. Pohon cengkehnya, bayangkan aja tuh. Memasuk-masuk Pulau Ternate, terlihat sudah Pulau Hiri. Di ujung sana pasir putih Siokona. Setelah dari lokasi Cengkeh Avo, perjalanan kita lanjutkan ke sebuah benteng yang bernama Benteng Orange di kota Ternate. Karena jalan-jalan di kota Ternate ini tidak bisa kita melepaskan diri dari yang namanya sejarah. Kreatif space ada oh dia gila jendelanya. Jendela Evan Belanda. Benteng Oranye. Benteng Oranye adalah benteng peninggalan Belanda yang terletak di Pulau Ternate. Sejarah Benteng Oranye didirikan pada tanggal 26 Mei 1607 oleh Cornelis Matcliff de Jonge dan diberi nama Benteng Oranye oleh Francois Wildland pada tahun 1609 pada masa pemerintahan Sultan Mudaffar. Benteng Oranye ini semula berasal dari bekas sebuah benteng tua yang dibangun oleh bangsa Portugis. Sebenarnya Portugis dulu yang bangun dan dihuni oleh orang Melayu sehingga diberi nama Benteng Melayu. Istirahat dulu nih. Istirahat di Benteng Orange. Setelah keliling-keliling, cuacanya bagus sih, cerah, terik. Ya Cang ya. Habis ini kita mau kemana? Tadi kita pertama udah dapat cengkeh paling tua di dunia. Avo. Oh, udah gitu sekarang benteng. Udah gitu kita mau ke landmarknya Ternate. Udah gitu kita mau sholat di Benteng Masjid Sultan. Masjid Sultan Ternate. Masuk Pulau Ternate, terlihat sudah Pulau Hiri. Di ujung sana
pasir putih Siokona membayang hilang di pulau Halmahera. Di muka sana pulau Ternate, Sodapalia, Gunung Gamalama, kapal Mosandar di pelabuhan. Disitulah torang dilahirkan. Selamat datang di kota Ternate. Torang datang dari rantau, so rindu mau baku dapat. Torang orang bersaudara sio. Semua kumpul rame-rame di rumah tua, dengan cerita mama kejadian jauh sayangnya. Torang ingat mama janji sampai hari tua air mata tak tumpah. Kita mau ziarah ke makam Sultan. Ya, luar biasa ya, kita ziarah kesempatan ke makam-makam Sultan di Masjid Sultan Ternate ini. Ya, kita panjatkan doalah sambil menyerap energi positif para pemimpin. Ya, jadi belum ada angka yang valid tahun berapanya, tapi diperkirakan sih awal abad ke-17, tahun 1606. Tapi itu masih belum valid ya angkanya itu. Dan memang butuh penelitian yang lebih lagi mungkin supaya bisa lebih akurat. Itu luar biasa ini. Atapnya juga masih berbentuk limas, belum kubah. Seperti di kampungku di Sumatera juga banyak sekali masjid-masjid usang yang berbentuk limas seperti ini. Di muka sana pulau Ternate, Sodapalia, Gunung Gamalama, kapal Mosandar di pelabuhan. Disitulah torang dilahirkan. Kasih ya, Mbak. Selamat datang di kota Ternate. Torang datang dari rantau, so rindu mau baku dapat. Torang orang bersaudara sio. Semua rame-rame di rumah Tuhan, dengar cerita mama kejadian jauh sayangnya. Orang ingat mama janji. Terjadi dari apa? Tumpahan lavanya dari Gunung Gamalama dulu ya. Gunung Gamalama kan di sana tuh. Orang ingat mama janji sampai hari tua air mata tak tumpah.
Kedua, hari ketiga kita di Oh, hari Ternate. ketiga. Ya. Sekarang kita ke Benteng Kalimata. Kalamata. Kalamata. Ayo. Jadi ini tahun 1540 itu dibangun oleh Portugis pertama-tama buat benteng pertahanan. Portugis, udah gitu baru Belanda 1600, baru Spanyol 1700. Buset. Jauh men orang mainnya men. Tahun 1500. Kita tahun 2021 belum kemana-mana. Berarti apa? Ya 500 tahun kita ketinggalan. Ada tulisannya. Petualang itu tetap homesick itu ada, kerinduan akan pulang itu ada. Apalagi kita kan udah bertahun-tahun nggak pulang nih. Kerinduan untuk pulang itu ada, tapi bukannya jenuh, perjalanan sih nggak pernah membosankan. Kalau aku sih berpikir dulu awalnya idealnya tuh kalau Kabeda ya, untuk Kabeda tuh paling nggak 2 tahun lah. 2 tahun dia pulang dulu sebentar, udah gitu balik lagi, bertualang lagi. Ini sayang, Bikin puisi. saking homesicknya aku lahirlah sebuah puisi. Kapan Kamu tuh yang mau puisi baca? itu? Kapan tuh puisi itu Kamu dibuat? yang mau baca? Puisi itu dibuat tak kapan? 24 Oktober. 24 Oktober. Oh. Nah, itu lagi rindu-rindunya, lagi inget-ingetnya pulang itu. Rindu berputar tak berhenti, seperti rindu pada saat kini. Tentu kami akan pergi ke tempat di mana rindu dimulai. Rindu sudah disebar, kasih sayang sepanjang jalan. Yeah, romantis bo, puitis, cuit, perikitiu. Cuman ya begitu teman-teman. Kalau seandainya kita harus bicara homesick, kita bicara rindu pulang, itu Kabeda pasti langsung sedih dia. Panjang urusannya. Jadi udah bukan masalah rindu, sekedar rindu pengen pulang lagi, ada rasa bersalah katanya, ada rasa menyesal. Memang secara teori nggak boleh, nggak usah merasa bersalah. Secara teori nggak usah menyesal, tapi pada prakteknya kita kan juga manusia biasa. Beda homesick, kalau udah bicara rindu pulang itu muatannya sekarang sudah berbeda ya sayang. Mungkin kamu ada yang mau disampaikan? Bagaimana perasaan tentang rindu pulang? Sudah tidak tahu, tidak bisa digambarkan, tidak. Aku bisa mau wakili diungkapkan. Kabeda, dia selalu ngomong begini. Tuh mukanya udah sedih tuh. Mukanya sudah sedih. Aku juga mulai sedih tuh. Kabeda tuh selalu bilang, iya. Kalau pulang pun mau ketemu siapa? Orang yang paling dia sayangi, ibunya sudah tidak ada. Kita mau ketemu dengan Om Hendra ya. Hendra tuh kalau udah nungguin kita udah setahun. Mungkin kita Nungguin kita di Ternate. Benteng Kalamata ini katanya dibangunnya tuh tahun 1500 sekian ya sayang ya. Gila, abad ke-15, berarti 500 tahun yang lalu. Bayang gak sih 500 tahun yang lalu? Jadi mainnya di sini 1500, 1600. Men, 1500 orang sudah berlayar mengarungi lautan luas. Belum ada mesin kapal, semuanya berlayar pakai kapal layar dari Eropa tuh ke sini. Gokil. Udah jauh banget mainnya mereka. Nah kita zaman kayak begini nggak kemana-mana, gokil. Kadang-kadang kita berpikir ini kita baru tahun 2021 baru sampai loh ke Ternate. Orang tuh dari Eropa 1500 sudah main ke sini. Saking kenapa tuh? Ini yang dibilang jalur rempah. Gila. Ayo.
jangan lupa subscribe channel YouTube Road Trip Indonesia. Road Trip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah.